Efek samping adalah masalah yang terjadi akibat pengobatan. Efek samping yang terjadi pada radioterapi dikarenakan oleh tingginya dosis radiasi yang digunakan untuk membunuh sel kanker juga dapat merusak sel sehat di daerah penyinaran. Ada orang yang mendapat banyak efek samping, tapi ada pula orang yang hampir tidak mendapat efek samping sama sekali. Efek samping akan terjadi lebih parah jika Anda menerima kemoterapi sebelum, selama, atau setelah radioterapi. Sebagian besar efek samping akan hilang dalam waktu 2 bulan setelah Anda selesai menjalani penyinaran. Secara umum, efek samping tergantung dari dosis terapi, target organ, dan keadaan umum pasien. Efek sampingnya berupa kelelahan, reaksi kulit, kering, merah, nyeri, dan perubahan warna, penurunan sel-sel darah, kehilangan nafsu makan, diare, mual, dan muntah itu bisa terjadi selama pengobatan radioterapi. Efek pada kepala adanya kerontokan, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. Konsultasikan dengan tim perawat sebelum menggunakan berbagai krim dan lotion untuk kulit Anda. Dilarang mengubah atau menambahkan tanda gambar sendiri di area radiasi. Jika gambar hilang, harap lapor pada dokter atau petugas medis atau perawat. Jangan memberi lotion, krim, minyak kayu putih, parfum, deodoran, atau yang sejenisnya 3-4 jam sebelum terapi. Hindari pakaian yang dapat menggesek area radiasi dan pakaian yang tidak dapat menyerap keringat. Hindari menggosok, menggaruk, menempelkan plaster atau lompres dingin atau kompres panas pada area radiasi. Hindari kulit dari paparan sinar matahari dan angin secara langsung. Gunakan tabir surya SPF 30+ untuk melindungi kulit dengan rekomendasi dokter. Jagalah area radiasi agar tetap kering dan bersih. Bila perlu, maksimal seminggu 2 kali dapat disiram dengan air matang yang telah didinginkan. Jangan mencukur rambut secara manual menggunakan wax atau krim pencukur. Gunakan pencukur elektrik atau tidak mencukur sama sekali. Saat mandi, diusahakan menggunakan air hangat dan sabun atau sampo yang lembut. Hindari produk yang mengandung alkohol. Lalu, keringkan dengan hati-hati menggunakan handuk yang lembut atau menggunakan pengering rambut atau hair dryer, dan juga jangan mencuci tanda atau batas area radiasi. Pilih makanan yang mudah ditelan, makanlah dengan porsi kecil tetapi sering dan teratur, misalnya 2 jam kunyah makanan dengan perlahan. Variasikan bahan dan cara pengolahan makanan sesuai selera, potong, sobek, atau campurkan makanan tersebut supaya lebih mudah dimakan. Basahi dan cairkan makanan dengan kaldu, yogurt, atau cairan lainnya. Jangan makan makanan yang bisa melukai tenggorokan Anda, seperti makanan dan minuman panas, makanan pedas, makanan dan jus yang mengandung asam tinggi, seperti tomat dan jeruk, makanan tajam dan renyah seperti keripik, kentang, dan jagung, atau semua produk tembakau seperti rokok, cerutu, tembakau kunyah, minuman yang mengandung alkohol. Minum air sebanyak mungkin, minum minuman hangat, gunakan sedotan untuk minum cairan, lalu miringkan kepala ke belakang agar lebih mudah menelan. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare, mual, ataupun muntah.
Persiapan laboratorium melakukan pemeriksaan cek darah lengkap. Dokter melakukan anamnesa dan dokter memeriksa keadaan umum pasien serta menentukan rencana radiasi. Instruksi ditulis di status. Selanjutnya panggil pasien untuk ke ruang simulator. Prosedur pemeriksaan dijelaskan. Posisi pasien supine di meja pemeriksaan. Kepala diletakkan di bandal penyangga sehingga kepala sedikit ekstensi. Lalu membuat alat fiksasi pasien yaitu masker termoplastik. Letakkan masker termoplastik di bagian leher hingga bagian payudara pasien. Atur sehingga pasien merasa nyaman menggunakan masker. Lalu selanjutnya melakukan lokalisasi lapangan radiasi. Menggambar lapangan radiasi di masker pasien, mencatat seluruh catatan pasien yang telah dilakukan pemetaan di lembar data pasien. Data atau status dikirim ke ruang penyinaran. Di dalam treatment planning system diperlukan kontur untuk planning terapi menggunakan computerized treatment planning system yang disesuaikan dengan potongan CT simulator yang ada. Digunakan pada perencanaan kanker kepala untuk mengetahui sudut masuk sinar, alat bantu sinar bila mana diperlukan bolus atau wedge. Kemudian data CT scan dikirim ke TPS via LAN, data diproses dan data dikirim ke LINAC. Dosis radiasi diberikan oleh dokter sesuai tingkat tipe dan stadium kanker kepala dan leher. Teknik penyinaran. Posisi teknik penyinaran kanker kepala dan batas-batas lapangan penyinaran sama dengan posisi pada saat dilakukan simulasi. Sebelum melakukan terapi radiasi pasien, dilakukan verifikasi untuk memastikan target dan organ tetap yang akan diterapi di radiasi.